Ayla terbangun dengan pelukan lembut dari Sari, sahabat sekamarnya yang selalu mengaku hetero, dan hati Ayla berdegup kencang seolah dunia berhenti berputar. Matahari pagi menyusup melalui tirai kamar kos mereka di pinggiran Jakarta, tapi yang Ayla rasakan bukan kehangatan sinar itu, melainkan panas dari tubuh Sari yang menempel erat padanya. Apa yang terjadi semalam, gumam Ayla dalam hati, ingatan kabur tentang pesta ulang tahun teman mereka, minuman keras, dan tawa yang berubah menjadi isak tangis. Semalam setelah pesta di kai kecil di Kemang, Sari mabuk berat. Ayla seperti biasa menjadi penyelamat. Dia menggendong Sari pulang, membersihkan muntahannya, dan membaringkannya di tempat tidur. Tapi Sari tiba-tiba menarik Ayla ke sampingnya, memeluknya erat, dan berbisik, "Jangan pergi, Ayla. Aku butuh kamu." Ayla membeku. Dia sudah lama menyembunyikan perasaannya terhadap Sari, perasaan yang dilarang oleh norma masyarakat Indonesia yang konservatif. Sari punya pacar, seorang pria baik dari keluarga terhormat, dan Ayla tahu itu. Tapi pagi ini pelukan itu seperti mimpi yang menjadi nyata, atau mungkin mimpi buruk yang akan menghancurkan segalanya. Ayla berusaha melepaskan diri pelan-pelan, tapi Sari menggeliat dan membuka mata. "Ayla, kenapa kamu di sini?" tanya Sari dengan suara serak, wajahnya memerah. Ayla tersenyum paksa. "Kamu mabuk semalam, Sar. Aku cuma jagain kamu." Sari duduk tegak, melihat ke sekeliling, dan tiba-tiba ingatannya kembali. "Oh Tuhan, aku peluk kamu semalaman." Ayla mengangguk, berusaha terlihat biasa saja. Tapi di dalam, badai sedang mengamuk. Sari adalah gadis lurus, yang selalu bercerita tentang mimpi pernikahannya dengan pacar, Rian. Bagaimana bisa pelukan itu berarti apa-apa? Hari itu dimulai dengan ketegangan yang tak terucap. Mereka sarapan bersama di dapur kecil kosan, tapi Sari menghindari kontak mata. "Maya, Ayla. Aku pasti merepotkan," kata Sari sambil menuang kopi. Ayla menggeleng. "Biasa aja kok. Sahabat kan gitu." Tapi kata sahabat terasa seperti pisau di dada Ayla. Dia sudah jatuh cinta pada Sari sejak mereka bertemu di kampus 2 tahun lalu. Sari, dengan senyumnya yang cerah dan kepribadiannya yang hangat, membuat Ayla merasa hidup. Tapi di Indonesia, di mana agama dan tradisi mendominasi, mencintai sesama jenis adalah tabu. Ayla pernah mendengar cerita teman-temannya yang diusir keluarga karena penyimpangan itu. Malam sebelumnya, di pesta, Sari bertengkar dengan Rian melalui telepon. Rian menuduh Sari terlalu dekat dengan Ayla. "Kamu selalu bareng dia. Apa dia pengaruh buruk?" kata Rian marah. Sari menangis, dan Ayla menghiburnya. "Dia cuma cemburu, Sar. Jangan dipikirin." Tapi dalam hati Ayla, ada harapan kecil yang muncul. Mungkinkah Sari merasakan hal yang sama? Pelukan semalam seperti jawaban, tapi Ayla tahu itu hanya ilusi dari alkohol. Setelah sarapan, Sari pergi ke kantornya sebagai desainer grafis, meninggalkan Ayla sendirian di kosan. Ayla duduk di sofa, memegang ponselnya, dan membuka galeri foto mereka berdua. Foto di pantai Bali tahun lalu, di mana Sari memeluk pinggang Ayla sambil tertawa. "Kenapa harus kamu, Sar?" bisik Ayla. Dia ingat masa kecilnya di Bandung, di mana ayahnya, seorang ustad, selalu mengajarkan bahwa cinta harus antara pria dan wanita. "Jangan pernah menyimpang, nak," kata ayahnya dulu. Ayla pernah mencoba pacaran dengan pria, tapi rasanya kosong. Hingga bertemu Sari, semuanya berubah. Siang itu, Ayla mendapat pesan dari Sari, mau makan malam bareng. "Aku ada yang mau cerita." Hati Ayla berdegup lagi. Apa ini saatnya? Ayla setuju, dan mereka bertemu di warung makan Aurit di Tebet. Sari terlihat gelisah.
Ayla, tentang semalam. Aku bingung. Ayla menahan napas. Bingung kenapa? Sari menatap matanya. Pelukan itu. Rasanya nyaman. Lebih nyaman dari pelukan Rian. Ayla terkejut. Ini bukan mimpi. Tapi sebelum Ayla bisa menjawab, Sari melanjutkan, tapi aku takut. Keluargaku. Masyarakat. Apa kata orang? Percakapan itu menjadi titik balik. Sari mengaku bahwa dia mulai mempertanyakan orientasinya. Aku selalu pikir aku suka cowok, tapi dengan kamu beda. Ayla ingin memeluknya, tapi dia tahu risiko. Sar, ini gak gampang. Di sini kita bisa dihakimi. Sari mengangguk, air mata menetes. Aku tahu. Tapi aku gak bisa bohong lagi. Malam itu mereka pulang bersama, tangan bergandengan di kegelapan jalan. Tapi Ayla merasa ada bayangan mengikuti mereka, bayangan norma sosial yang siap menghancurkan. Keesokan harinya, masalah mulai muncul. Rian menelepon Sari berulang kali, marah karena Sari tak balas pesan. Kamu lagi apa sih? Bareng Ayla lagi. Sari mematikan ponselnya. Ayla melihat kekhawatiran di matanya. Dia akan cari tahu, Ayla. Dan benar, sore itu Rian datang ke kosan, memukul pintu keras. Sari. Buka. Sari gemetar, Ayla memegang tangannya. Saat pintu dibuka, Rian melihat mereka berdua, dan wajahnya memerah. Apa ini? Kalian. Sari menangis. Rian, kita putus. Rian tertawa sinis. Karena dia. Kamu gila. Ini penyimpangan. Pertengkaran itu memicu ledakan. Rian pergi dengan ancaman, aku akan bilang keluargamu. Sari ambruk di lantai, Ayla memeluknya. Kita harus kuat, Sar. Tapi di dalam, Ayla tahu ini baru permulaan. Keluarga Sari, orang tua konserati di Surabaya, tak akan terima. Dan ayah Ayla, jika tahu, mungkin tak akan mengakui anaknya lagi. Harga yang harus dibayar mulai terasa berat. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Sari dan Ayla mulai menjalin hubungan rahasia, tapi setiap ciuman terasa seperti dosa. Mereka menghindari teman-teman, takut rumor menyebar. Suatu malam, Sari mendapat telepon dari ibunya. Nak, Rian bilang kamu putus. Kenapa? Sari berbohong, cuma beda prinsip, Bu. Tapi ibu Sari curiga. Jangan deket-deket Ayla itu. Ibu dengar dia. Aneh. Sari menutup telepon, menangis. Ayla menghibur, tapi hati Ayla sendiri retak. Mungkin kita salah, Sar. Tapi Sari menggeleng. Tidak. Ini benar buat aku. Mereka memutuskan untuk melanjutkan, tapi dengan hati-hati. Ayla mulai mencari komunitas LGB di Jakarta. Secara diam-diam, dia bertemu dengan seorang teman, Lina, yang punya pengalaman serupa. Hati-hati, Ayla. Di sini banyak yang pura-pura dukung, tapi sebenarnya musuh. Ayla mengangguk, tapi dia tak tahu bahwa Rian sedang merencanakan sesuatu. Akhir pekan itu, mereka pergi ke Bogor untuk liburan singkat, berusaha melupakan masalah. Di Illa kecil, mereka berbicara dari hati ke hati. Aku takut kehilangan keluarga, Ayla, kata Sari. Ayla memegang tangannya. Aku juga. Tapi cinta ini layak diperjuangkan. Tapi di balik kebahagiaan itu, Ayla merasa ada badai yang mendekat. Dan benar, saat kembali ke Jakarta, mereka menemukan kosan mereka digeledah. Rian telah memberi tahu keluarga Sari. Keluarga Sari datang tiba-tiba, ayah dan ibunya dari Surabaya, wajah mereka penuh kemarahan. Sari, apa benar kamu? Dengan perempuan, teriak ayah Sari di depan pintu kosan.
Sari membeku, Ayla berdiri di belakangnya, tangan gemetar. Ayah. Ini salah paham, kata Sari lemah. Tapi ayahnya menggeleng keras. Rian bilang semuanya. Kamu penyimpang. Pulang sekarang juga. Pertengkaran itu meledak seperti bom. Ibu Sari menangis, nak, ini dosa besar. Apa kata tetangga? Apa kata Tuhan? Sari mencoba menjelaskan, Bu, aku cinta Ayla. Ini bukan pilihan. Tapi ayahnya menampar meja. Cinta. Ini penyakit. Kamu harus diobati. Ayla ingin membela, tapi Sari menahannya. Jangan, Ayla. Biar aku. Sari menghadapi orang tuanya, suaranya bergetar. Ayah, Bu, aku sudah dewasa. Ini hidupku. Ayah Sari menatapnya dingin. Kalau begitu, jangan pulang lagi. Kamu bukan anak kami. Sari ambruk setelah mereka pergi. Ayla memeluknya, tapi Sari mendorongnya. Ini salahmu. Kenapa harus kamu, kata Sari marah, air mata mengalir. Ayla terluka, tapi dia mengerti. Sar, aku gak pernah paksa kamu. Sari menangis lebih kencang. Aku tahu. Tapi sekarang aku kehilangan segalanya. Malam itu Sari tidur sendirian di kamar, Ayla disoa, hati hancur. Ini harga pertama yang mereka bayar, keluarga. Keesokan harinya, Sari meminta maaf. Ma, Ayla. Aku panik. Ayla memakan, tapi luka itu tetap. Mereka memutuskan untuk pindah kosan, ke daerah yang lebih jauh dari pusat kota, untuk menghindari Rian dan keluarga. Di kosan baru di Depok, mereka mencoba membangun kehidupan baru. Sari berhenti kerja sementara, depresi menghantui. Ayla bekerja lebih keras sebagai editor relance, membiayai mereka berdua. Kita akan baik-baik saja, kata Ayla setiap malam. Tapi masalah tak berhenti. Teman-teman mulai menjauh. Seorang teman kuliah, Mia, menelepon Ayla. Ayla, aku dengar rumor. Kamu dan Sari. Benar. Ayla diam. Mia, itu urusan pribadi. Mia tertawa sinis. Di Indonesia, ini bukan pribadi. Kamu bisa diusir dari masyarakat. Telepon ditutup, dan sejak itu undangan pesta hilang. Ayla merasa terisolasi. Dia ingat kata Lina, masyarakat kita penuh hipokrit. Mereka dukung di depan, tusuk di belakang. Suatu hari, Ayla pulang dan menemukan Sari sedang menangis sambil memegang surat dari ayahnya. Dia bilang aku mati baginya. Ayla marah. Sar, mereka salah. Kita yang benar. Tapi Sari ragu. Benarkah? Mungkin aku bisa berubah. Kata itu seperti pukulan bagi Ayla. Berubah. Ini bukan penyakit, Sar. Mereka bertengkar hebat, pertama kalinya. Sari pergi keluar, meninggalkan Ayla sendirian. Ayla minum bir, ingat masa lalunya. Dia pernah mencoba sembuh dengan terapi konversi yang direkomendasikan ayahnya, tapi itu hanya menyiksa. Aku tak bisa berubah, gumam Ayla. Sari kembali larut malam, mabuk. Ma, Ayla. Aku takut. Mereka berdamai, tapi retak mulai muncul. Sari mulai diam-diam bertemu Rian lagi, katanya untuk penjelasan. Ayla curiga, tapi tak bertanya. Suatu malam, Ayla mengikuti Sari dan melihatnya bertemu Rian di kai. Rian memegang tangan Sari, kembalilah, Sar. Aku makan. Sari menarik tangan, tapi tak pergi segera. Ayla pulang dengan hati hancur, tapi diam. Keesokannya, Ayla konfrontasi. Kamu ketemu Rian. Sari terkejut. Cuma bicara, Ayla. Dia bilang keluargaku mau makan kalau aku putus denganmu. Ayla marah. Jadi kamu pertimbangkan.
Sari menangis. Aku bingung. Aku cinta kamu, tapi aku rindu keluarga. Ini momen kritis. Ayla bisa pergi, tapi dia memilih bertahan. Kita lawan bersama, Sar. Tapi dalam hati, Ayla tahu Sari sedang goyah. Beberapa minggu kemudian, tekanan meningkat. Ayah Ayla menelepon dari Bandung. Ayla, aku dengar kabar buruk. Benar kamu? Dengan perempuan. Ayla membeku. Siapa bilang, ya? Ayahnya marah. Itu tak penting. Pulang sekarang, kita obati kamu. Ayla menolak. Yah, ini aku yang sebenarnya. Ayahnya mematikan telepon, kamu bukan anakku lagi. Ayla menangis sendirian, Sari menghibur. Tapi sekarang keduanya kehilangan keluarga. Mereka bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang seperti mereka. Lina menjadi teman dekat. Kalian harus kuat. Banyak yang seperti ini, kata Lina. Tapi di komunitas itu, Ayla melihat Sari dekat dengan seorang wanita lain, Nadia, yang lebih berani. Nadia lesbian terbuka, dan Sari tampak terpesona. Ayla cemburu, tapi diam. Suatu hari, Sari bilang, Ayla, aku mau ikut demo hak. Ayla khawatir. Bahaya, Sar. Polisi bisa tangkap. Tapi Sari bersikeras. Kita harus berjuang. Ayla setuju, tapi hati gelisah. Di demo kecil di Monas, mereka berpartisipasi, tapi polisi datang, membubarkan dengan kasar. Sari terluka ringan, Ayla panik. Lihat. Ini risikonya. Sari marah. Kamu takut terus, Ayla. Pertengkaran lagi. Sari pergi ke rumah Lina, meninggalkan Ayla. Malam itu, Ayla mendapat pesan dari Nadia, Sari di sini, aman. Ayla curiga. Keesokan, Sari pulang, tapi berubah. Ayla, aku pikir kita butuh jeda. Ayla terkejut. Kenapa? Sari menatap lantai. Aku perlu waktu. Dengan Nadia, aku merasa lebih bebas. Ayla hancur. Jadi kamu selingkuh? Sari menggeleng. Bukan. Cuma bicara. Tapi Ayla tahu itu bohong. Ini pengkhianatan pertama. Ayla pindah keluar, tinggal di teman. Sari mengejar, Ayla. Aku salah. Tapi kepercayaan retak. Mereka berdamai, tapi bayangan Nadia tetap. Tekanan sosial makin berat. Kantor Sari tahu rumor, dan Sari dipecat. Kami tak mau karyawan seperti itu, kata bosnya. Sari depresi berat, Ayla yang menjaganya. Dengan Sari kehilangan pekerjaan, keuangan mereka goyah. Ayla bekerja double shift, tapi tagihan menumpuk. Sar, kamu harus cari kerja baru, kata Ayla lelah. Sari mengangguk, tapi matanya kosong. Depresi membuatnya sering marah. Semua karena kita, Ayla. Kalau aku tetap dengan Rian, aku aman. Kata itu menyakitkan. Ayla balas, jadi kamu menyesal. Sari diam, tapi jawabannya jelas. Suatu hari, Sari bertemu ibunya diam-diam, Ibu Sari datang ke Jakarta, menelepon. Nak, ayo pulang. Kami makan kalau kamu berubah. Sari pergi, tanpa bilang Ayla. Saat pulang, Sari bilang, aku ketemu ibu. Ayla marah. Kenapa gak bilang? Sari menangis. Dia bilang aku bisa pulang kalau putus denganmu. Ayla terdiam. Dan kamu jawab apa? Sari menggeleng. Aku bilang tidak. Tapi Ayla ragu. Konflik internal Sari semakin dalam. Dia mulai membaca buku tentang orientasi seksual, mencari jawaban. Ayla, apa kita lahir begini? Tanya Sari suatu malam. Ayla mengangguk. Iya, Sar. Bukan pilihan.
Tapi Sari ragu. Tapi agama bilang salah. Mereka debat panjang tentang Al-Quran, norma masyarakat. Ayla bilang Tuhan menciptakan kita begini. Manusia yang salah menasir. Sari setuju pelan, tapi hati masih goyah. Rian muncul lagi, kali ini dengan ancaman. Dia kirim pesan ke Ayla, aku punya bukti kalian. Akan aku sebarkan kalau Sari gak kembali. Ayla panik, tunjukkan ke Sari. Dia gila. Sari takut. Apa bukti? Ternyata oto mereka berciuman di Bogor, diambil diam-diam, mereka putuskan konfrontasi Rian. Dikai, Rian tersenyum sinis. Sari, kamu pantas lebih baik. Kembalilah. Sari marah. Tidak. Hapus oto itu. Rian tertawa. Bayar dulu. Mereka tak punya uang, jadi pergi dengan ancaman menggantung. Tekanan itu membuat Sari breakdown. Dia minum obat tidur berlebih, Ayla menemukannya tepat waktu. Di rumah sakit, dokter bilang dia stres berat. Ayla menangis di samping tempat tidur Sari. Sar, jangan tinggalkan aku. Sari bangun, lemah. Ma, Ayla. Aku lemah. Ini momen odd or tog. Ayla sadar, cinta mereka penuh pengorbanan. Setelah keluar, Sari lebih kuat. Aku mau lawan, Ayla. Mereka cari bantuan hukum dari Smud. Pengacara bilang, di Indonesia sulit. Tapi kita bisa lindungi Priasi. Tapi biaya mahal. Ayla jual barang-barangnya. Apapun untuk kita. Tapi Sari mulai dekat lagi dengan Nadia, yang punya uang. Ayla curiga, dan benar, suatu malam Ayla pulang lebih awal, lihat Sari dan Nadia berpelukan. Apa ini? Teriak Ayla. Sari terkejut. Ayla, ini bukan apa-apa. Nadia pergi, Sari menjelaskan. Dia hibur aku. Kamu sibuk kerja. Ayla marah. Jadi aku salah. Mereka bertengkar hebat, Sari bilang kamu terlalu posesi. Ayla pergi, tinggal di Lina. Lina bilang Sari belum siap. Mungkin kalian butuh pisah. Ayla menangis. Aku cinta dia. Beberapa hari kemudian, Sari datang ke tempat Lina. Ayla, Ma. Nadia cuma teman. Ayla percaya mereka berdamai. Tapi luka semakin dalam. Masyarakat mulai bereaksi. Rumor menyebar di media sosial, postingan anonim tentang pasangan lesbian di Depok. Teman lama mengecam. Ayah Sari kirim ulama ke kosan untuk nasihat. Ulama bilang, ini dosa, nak. Tobatlah. Sari menolak, ini hidup saya. Ulama pergi tapi ancam, kalian akan dihakimi Tuhan. Tekanan itu membuat mereka lebih dekat, tapi juga lebih rapuh. Sari dapat kerja baru di perusahaan liberal, tapi bosnya tahu orientasinya. Kami dukung, tapi hati-hati. Ayla lega, tapi tak lama. Rian sebarkan oto itu di grup keluarga Sari. Ibu Sari sakit jantung karena syok. Sari pergi ke Surabaya, aku harus lihat ibu. Ayla ikut, tapi Sari bilang sendiri aja. Di Surabaya, Sari hadapi keluarga. Ayah bilang putus dengan perempuan itu atau ibu mati karena kamu. Sari menangis, tapi tegas. Aku cinta Ayla. Ayah usir dia. Sari pulang ke Jakarta, hancur. Mereka tak mau aku lagi. Ayla peluk, kita punya satu sama lain. Tapi Sari mulai minum alkohol, melarikan diri. Alkohol menjadi pelarian Sari. Setiap malam, dia pulang mabuk, Ayla yang bersihkan. Sar, stop ini, kata Ayla. Sari marah. Kamu gak ngerti. Aku kehilangan segalanya karena kamu. Kata itu menusuk. Ayla balas, karena kita, Sar.
Kita pilih ini. Pertengkaran semakin sering, cinta mereka seperti api yang membakar diri sendiri. Suatu hari, Nadia datang lagi. Sari, kamu butuh bantuan. Sari ikut Nadia ke pesta tanpa bilang Ayla. Ayla tahu dari Lina. Hati-hati, Ayla. Nadia suka Sari. Ayla konfrontasi Sari saat pulang. Kamu selingkuh. Sari mengaku kami ciuman. Ma. Ayla hancur total. Kenapa? Sari menangis. Aku bingung. Nadia lebih paham perjuangan ini. Ayla pergi, pindah Deniti. Sendirian, Ayla releksi. Dia ingat awal pertemuan mereka di kampus UI, Sari tersenyum ramah. Hai, aku Sari. Mau sekamar? Dari situ, persahabatan jadi cinta. Tapi sekarang, pengkhianatan. Ayla mulai terapi dengan psikolog yang dukung. Anda harus makan diri sendiri, kata psikolog. Ayla mencoba, tapi sakit. Sari mengejar Ayla, telepon berulang. Ayla, aku salah. Nadia cuma pelarian. Ayla dingin. Terlambat, Sar. Tapi hati Ayla masih cinta. Mereka bertemu di taman, Sari menangis. Aku pilih kamu. Aku putus dengan Nadia. Ayla ragu. Bagaimana aku percaya? Sari bilang aku akan buktikan. Mereka coba lagi tapi dengan aturan, transparan total. Tekanan eksternal terus. Polisi datang ke kosan lama, cari mereka karena laporan penyimpangan moral. Mereka pindah lagi ke Bekasi. Di sana mereka mulai aktif di komunitas online berbagi cerita anonim. Banyak yang dukung tapi juga hater. Satu postingan viral, lesbian Indonesia, dosa atau hak. Komentar membanjiri, dari dukungan sampai ancaman. Ayah Ayla datang ke Jakarta, tiba-tiba. Ayla, ayah mau bicara. Di KAE, ayah bilang, ayah salah. Ayah baca tentang ini. Mungkin Tuhan punya rencana. Ayla terkejut. Yah. Ayah mengangguk. Ayah tak setuju, tapi ayah tak mau kehilangan anak. Ini Odd or Tog pertama. Ayla peluk ayah, menangis. Tapi Sari tak seberuntung itu. Keluarganya tetap tolak. Dengan dukungan ayah Ayla, mereka lebih kuat. Ayla ajak Sari bertemu ayahnya. Dia dukung kita. Sari ragu, tapi ikut. Ayah Ayla ramah, selamat datang, Sari. Sari menangis, terima kasih, Pak. Ini momen haru, tapi tak lama. Rian tahu dan dia laporkan ke polisi lagi dengan bukti palsu. Polisi datang, tangkap mereka atas tuduhan perbuatan cabul. Di kantor polisi, mereka diinterogasi terpisah. Kalian lesbian. Ini melanggar norma, kata polisi. Ayla tegas, ini pribadi. Membantu mereka bebas dengan syarat. Tapi trauma tetap. Sari breakdown lagi, aku tak tahan, Ayla. Mereka putuskan pindah ke Bali, tempat lebih liberal. Di sana mereka mulai bisnis kecil, kayak ramah. Teman baru datang, dukungan bertambah. Tapi masa lalu menghantui. Sari dapat kabar ibunya sakit parah. Aku harus pulang. Ayla ikut. Di Surabaya, ayah Sari tolak. Jangan datang kalau masih begitu. Sari masuk diam-diam, lihat ibu. Nak, makan ibu, kata ibu lemah. Sari menangis. Ibu, aku tetap anakmu. Ibu peluk, iya, nak. Tapi ayah tahu, usir lagi. Pulang ke Bali, Sari berubah. Aku mau perjuangkan hak kita. Mereka ikut kampanye besar di Denpasar. Media liput, wajah mereka terpampang. Reaksi campur, dukungan dari muda, kecaman dari konservatif.
Satu malam, kai mereka dirusak, Graiti penyimpang keluar. Ayla takut, Sari marah. Kita lawan. Perusakan kai menjadi titik puncak. Ayla dan Sari lapor polisi, tapi polisi lambat. Ini biasa, kata polisi. Mereka perbaiki kai dengan bantuan komunitas. Tapi Sari semakin radikal. Kita harus demo besar. Ayla khawatir. Bahaya, Sar. Tapi Sari bersikeras. Di demo di Kuta, ribuan orang datang, tapi kontrademo dari kelompok agama muncul. Bentrokan terjadi, Sari terluka parah, dipukul batu. Di rumah sakit, Ayla menunggu. Sar, bangun. Sari sadar, lemah. Ayla, aku cinta kamu. Ayla menangis. Aku juga. Ini momen odd or tog. Sari bilang, mungkin kita terlalu cepat. Tapi aku tak menyesal. Setelah pulih, mereka evaluasi. Kita harus lebih pintar, kata Ayla. Sari setuju. Tahun berlalu, mereka bangun kehidupan stabil di Bali. Kai sukses, komunitas tumbuh. Keluarga Sari pelan-pelan mendekat, ibu diam-diam telepon. Nak, ibu rindu. Sari bahagia. Ayah Ayla kunjungi, dukung. Tapi masa lalu tak hilang. Rian ditangkap karena pemerasan, keadilan datang. Suatu hari, Sari usul nikah simbolis. Di pantai cuma kita. Ayla setuju. Di bawah matahari terbenam, mereka bertukar cincin, janji selamanya. Tapi realita tetap. Di Indonesia, pernikahan mereka tak legal. Tapi cinta mereka nyata. Waktu terus berjalan, konflik internal Sari hilang. Dia menjadi advokat Hakut, berbicara di seminar. Ayla dukung, tapi hati-hati. Suatu malam, Sari bilang, Ayla, terima kasih atas segalanya. Ayla peluk, kita bayar harga mahal, tapi layak. Cerita mereka menginspirasi banyak. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia adalah pilihan yang benar, atau hanya membawa penderitaan yang tak perlu?